Ada ustadz dari Tasik yang selalu menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi. Terus mengkritik dan menjelek-jelekan. Tapi yang jadi masalah bukan itu. Ini jadi masalah, kok ada kesamaan? Saya butuh pendapat netizen nih. Barangkali tahu apakah itu orang yang sama ataukah berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Jawa Barat, netizen yang terhormat yang sangat mencintai KDM dengan segala kekurangan dan kelebihannya yang dianggap semua kelebihan. Untuk saat ini saya ingin memberikan sebuah penerjemahan dari kata KDM. Menurut saya, KDM itu adalah pertama K. K itu berarti bahwa kebohongan atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Kita nggak hohe, terus kita hohenya sekarang mau di hutan, tapi dingin banget nggak tahu. Hari ini aku pergi sama Pak Su ke hutan lagi. Guys, hari ini aku tuh lagi, dimasakin super duper enak. Jadi aku kayak jadi ratu lah. Nah ini coba diperhatikan ya, antara video dan foto ini, apakah Ustadz yang niru si cowok itu atau si cowok itu yang niru Ustadz, atau orang yang sama gitu. Ini agak-agak unik, coba diperhatikan apakah itu mereka itu satu gitu. Untuk yang lain-lain nanti dulu ini karena ada yang lucu ini. Official, hari ini akan menjadi area finish. Silakan, aduh ibu, bapak saya warni, aduh, ini resep mesti. Ini ada yang sih kan, ini ada yang sih kan, ya, sedih. Ayo, silakan, teman-teman. Ya lur, berita di perbatasan KDM erek ngebangun perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat mirip siga gerbang kerajaan. Nah, perbatasan ieu nyaeta Sungai Cisanggarung anu perbatasanna Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Cirebon jeung Desa Cibendung Kecamatan Banjarharjo Barat Kabupaten Brebes. Didinya aya jembatan penghubung, jembatan eta ngaranna Jembatan Cisanggarung. Tanggung-tanggung dan anu digelontorkeun ka Desa Tonjong sampai 20 miliar. Kabayang teu hadena siga kumaha infrastruktur nu engke aya di Desa Tonjong, jalana alusna siga kumaha. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, kita bahas lagi nih, ada terbaru benar tebakan netizen, orang ini bukan fans tapi modus katanya. Waduh, seperti apa ya ini video terbarunya? Nah, kita lihat bareng-bareng guys. Tentang apa nih KDM ya tentunya ya. Nah, kita lihat seperti apa tentang berita dari KDM ini guys. Ingin viral berkedok fans. Lo tahu kan fans KDM yang dari Sulteng sekarang bikin gaduh lagi. Dari pertama bikin gaduh sekarang gue gedek mat gue ngelihatnya. Dia bilang di situ, saya rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang. Jauh-jauh dari Sulawesi ke Jawa Barat ketemu Pak Deddy Mulyadi, tapi ujung-ujungnya diungkit sama Pak Deddy Mulyadi. Pertanyaannya, lu siapa yang nyuruh anjing? Jauh-jauh. Siapa yang nyuruh? Aku nyuk. Nah, lu bilang katanya, saya ingin ngasih tahu ke rakyat Indonesia kalau ada seperti Kang Deddy Mulyadi, pemimpin yang dicintai rakyat, yang peduli sama rakyat kecil. Tanpa lu ngomong, apa lu ngasih tahu, rakyat Indonesia udah tahu. Nah, ngapain? Lu nggak tahu diri banget lu. Dikasih hati minta jantung, minta ampela. Lu ingat, orang tuh susah ketemu sama Kang Deddy Mulyadi. Lah lu udah ketemu sama Kang Deddy Mulyadi, dikasih liburan di hotel 3 hari, masuk YouTube-nya Kang Deddy, pulang diongkosin. Bener-bener lu nggak tahu diri lu. Bener. Nah, kita lihat lagi guys. Pimpinan boleh menambahkan. Nih, KPAI berulah lagi minta anggaran dinaiki, tapi KPAI juga ditolak program KDM. Malah terbongkar borok sendiri. DPR ngamuk, kerja KPAI ini apa katanya. Waduh. Tuntas dulu sebelah kanan saya. Ada abang Muslim? Memang banyak kita pakai kanan dulu baru kiri. Baik, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu sebagai pimpinan KPAI, pimpinan Komisi 13, rekan-rekan anggota DPR Komisi 13,
tugas-tugas KPAI ini dari klaster perlindungan khusus anak ini luar biasa sekali. Ibarat memang hal-hal yang menyangkut persoalan anak ini jelas ditangani oleh KPAI. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rapidin, termasuk dengan korban-korban perlakuan seksual dan lain sebagainya. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong. Ya, nggak ada fungsi saya lihat apa-apa. Dibandingkan dengan LPSK. LPSK ini kemarin ada kejadian seorang guru memperkosa muridnya dan menggauli anaknya di Berandan. Ini LPSK menangani secara khusus. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Mereka diberi hak prosedural. Mereka diberi bantuan rehabilitasi, psikologi, dan fasilitas restitusi. Diberikan kompensasi uang malahan kepada anak korban tersebut. Padahal itu adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau kita lihat di sini, menyangkut KPAI ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tetapi kenapa lebih menyentuh lagi LPSK memberikan kontribusi kepada anak tersebut? Ini menjadi pertanyaan juga nih. Apa tugas-tugas KPAI juga? Saya juga di daerah tidak ada menyentuh kok dengan masyarakat yang menjadi korban khusus untuk anak-anak. Makanya kalau bisa ini Bu, kita revisi lah ini undang-undangnya. Agar KPAI ini lebih dominan daripada LPSK yang memberi santunan kepada korban tersebut daripada KPAI ini. Nggak ada apa-apanya. Waduh. Jadi kita jangan menuntut terlalu besar kalau memang ini tidak kita revisi. Ini dari kunci dari segala-galanya. Saya rasa program-programnya Ibu sampaikan ini hanya barangkali sosialisasi saja, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada korban, tapi tidak lanjutnya tidak ada apa-apanya. Mungkin itu pimpinan yang dapat saya sampaikan. Tuh guys, dengar ya. Bapak Anies Baswedan. Nah, Pak Anies ikut mengkritisi kebijakan KDM. Komentar tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Mohon maaf ya, saya di sini bukan mengetawain Bapak Anies Baswedannya. Justru saya sedang mengetahui kebodohan saya yang sulit mencerna kata-kata yang dirangkai disusun oleh Bapak Anies Baswedan gitu loh. Jadi Pak Anies gak mau kalah nih, ikut mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang membatasi jumlah anak untuk penerima bansos, untuk menaikkan taraf ekonomi orang Jawa Barat, begitu loh. Nah sekarang kita masuk dulu ya kepada kritikan dari Bapak Anies Baswedan yang satu ini nih. Coba kamu baca. Oke, saya ikut baca juga ya. Di Jakarta pendekatannya adalah mulai dari cari akar masalah, dituntun oleh empati, lalu diselesaikan lewat sistem, bukan sekedar karitatif atau performatif, karena kemiskinan itu struktural. Maka solusinya tentu harus sistematik. Nah, dari solusi yang ditawarkan oleh Pak Anies Baswedan ini, kalian gimana? Maksudnya apa? Tahu nggak? Nah, puncak Bogor 2025, puncak Bogor 2024. Tadi perbedaan antara Pak KDM ya, Deddy Mulyadi dengan Pak Ridwan Kamil. Bogor, Jawa Barat pada libur panjang akhir pekan membuat khawatir. Kemacetan yang mulai terlihat sejak siang berlanjut hingga tengah malam Minggu 15 September 2024. Dampak berbagai kendaraan mulai dari motor, mobil hingga bus berdesakan sulit bergerak karena jumlahnya yang membeludak. Bahkan, satu orang wisatawan asal Jakarta yang sudah terjebak selama 9 jam dikabarkan meninggal dunia diduga karena kelelahan dan faktor usia senja. Korban dikabarkan baru saja berwisata bersama keluarganya dengan menaiki bus. Prediksi kemacetan sendiri di jalur puncak tadi akibat tingginya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak. Ini KDM sepi tuh. Nah, kalau untuk menuntut masa program Pak KDM, ya menurut kami ini sebagai pengemudi cukup membantu. Gitu. Kenapa cukup membantu? Karena dari sikon keadaan jalan, Pak. Karena volume kendaraan di bawah memang melebihi kapasitas, ya kemudian harus ditambah jamnya kepolisian untuk menutup jalur. Gimana untuk hari libur panjang ini arus lalu lintas yang berwisata atau untuk umum? Jadi perlu saya sampaikan, alhamdulillah terkait masalah kelancaran yang sekarang hari libur panjang ini aman, lancar, terkendali. Satu hal yang perlu
perlu terus diciptakan agar benar-benar tercipta sesuatu yang benar-benar nyaman buat semuanya, terutama untuk yang wisata. Sangat kooperatif untuk angkot. Jadi 2 hari ini alhamdulillah benar-benar yang disampaikan diinstruksikan oleh Pak Gubernur sesuai dengan arahannya. Kita udah sampaikan ke Pak Gubernur bahwa dalam saat pemilik angkot itu ada 2 sopir. Kita semuanya terakomodir untuk memberikan kontribusi itu. Jadi 2 supir dan ketiga pemilik angkot sendiri. Betul. Iya. 3 itu rangkaian itu kita pastikan mendapatkan kontribusi dari Pak Gubernur. Tuh, dengar ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa infonya ya, bedanya ketika Pak Ridwan Kamil menjadi gubernur dengan ketika Pak KDM, maaf ya, Deddy Mulyadi menjadi gubernur. Bedanya adalah ya ketika Kang Deddy ini jadi teratur ya, nggak macet total gitu. Bedanya di situ ya guys ya. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya salam buat kalian ya. See you guys.